Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari EWP Channel 05. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review perbandingan antara New Ayla yang 1200 cc yang tipe Deluxe dengan tipe R yang sama-sama keluaran tahun 2020. Tapi sebelum saya melanjutkan review ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, mengkomen, serta mensubscribe EWP Channel 05 ini. Karena dengan adanya like, komen, dan subscribe dari teman-teman, EWP Channel 05 ini akan lebih kembang lagi. Dan saya tunggu teman-teman like, komen, dan subscribe untuk selanjutnya. Ayo teman-teman, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Kita mulai dari tipe R Deluxe. Tipe R Deluxe ini mempunyai lampu yang sudah proyektor headlamp dengan LED position lamp. Kemudian dia dilengkapi dengan lampu sen dan lampu kota yang masih bohlam. Tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat ke bagian bumpernya, di bagian air dam depan sudah dilengkapi dengan emblem, kemudian sudah digarnish dan dikrom. Dan pada bagian depan dia sudah ada front bumper kitnya di bagian bawahnya teman-teman. Kemudian kita lihat ke lampu fog lamp. Lampu fog lamp sudah dikrom, tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Tapi lampu fog lamp di sini belum LED. Nah, kalau kita lihat ke bagian atas, tampilan dari kap mesinnya masih mempertahankan yang lama. Kemudian kalau kita lihat ke bagian atasnya lagi, tampilan dari kaca besarnya adalah seperti ini. Dan ini adalah air wiper yang dilengkapi dengan wipernya teman-teman, seperti yang terlihat di review kita ini. Nah, itulah teman-teman, kita lihat di bagian depan. Selanjutnya kita akan lihat ke Ayla yang tipe R biasa, yang mana pada saat ini saya mereview Ayla yang tipe R biasa berwarna hitam. Ayo teman-teman, kita lanjutkan ke R yang biasa berwarna hitam. Tampilan dari R yang biasa atau yang R standar berwarna hitam, tampilan dari lampu fog lampnya, lampu headlampnya adalah seperti ini teman-teman. Sedangkan chrome-nya di fog lamp tetap dikasih seperti ini. Sedangkan tampilan air dam, di air damnya tetap dikasih garnish dan sudah di chrome. Tampilannya tidak ada emblemnya teman-teman. Ini adalah tatakan platnya. Sedangkan di Ayla yang tipe R, dia belum ada from bumper kit yang ditempel di bagian depan seperti di Ayla R Deluxe. Kemudian kalau kita lihat ke bagian atasnya, ini adalah wiper dan air wiper. Nah, itulah teman-teman tampilan tampak depan dari Ayla yang tipe R. Dia ada sebagian yang tidak ada ditampilkan di Ayla yang tipe R dan ada di Ayla yang R Deluxe teman-teman. Kalau kita lihat dari belakang, tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Dia sudah mempunyai lampu belakang yang LED kombinasi, sedangkan lampu mundur dan lampu sennya tetap menggunakan bohlam teman-teman. Tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat ke belakangnya, dia sudah dilengkapi dengan parkir sensor, kemudian kamera mundur, kemudian dilengkapi dengan bumper belakangnya, dan sudah dilengkapi dengan muffler cutter. Nah, kita lihat ke bagian atas, dia sudah dilengkapi dengan wiper dan pintu belakang sudah di chrome seperti yang terlihat di review kita ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan spoiler dengan high stopman. Nah, itulah teman-teman, kita lihat dari belakang dari Ayla yang tipe R Deluxe. Kemudian kita lihat ke bagian samping, kita mulai dari tampilan sampingnya. Untuk Ayla yang tipe R Deluxe, tampilannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian penggerak belakangnya. Nah, beginilah teman-teman tampilan dari sistem penggerak roda belakang. Dia menggunakan velg yang sudah two-tone color, sistem pengeraman yang tromol, kemudian dilengkapi dengan per keong, kemudian link stabil, shock. Dia belum dilengkapi dengan mudguard. Dia menggunakan ban dengan ring 14 seperti yang terlihat di kamera kita ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan body kit dan
tampilan dari gagang pintunya seperti ini. Dia dilengkapi dengan kaca film dari depan sampai belakang, kemudian juga talang airnya dari depan dan belakang. Sedangkan untuk yang tipe R Deluxe, dia tetap menggunakan antena yang besi, teman-teman. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah gagang pintu depannya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat nah teman-teman, body kitnya sudah dari depan sampai belakang, teman-teman. Kemudian dia juga dilengkapi dengan kaca spion yang tampilan terbaru dengan lampu sen. Dia sudah retractable dan electric mirror. Kemudian kalau yang tipe Deluxe, pada bagian kirinya itu atau bagian sampingnya sudah ada tampilan emblem Deluxe. Kalau kita lihat ke bagian sistem penggerak roda depan, dia sudah menggunakan McPherson strut dengan velg yang sudah two-tone color. Pada sistem pengeraman tetap menggunakan tromol, teman-teman, dengan ban menggunakan ring 14, sedangkan ukuran ban 175. Ini adalah tampilan dari McPherson strutnya, teman-teman. Nah, itulah teman-teman tampilan dari tampak samping untuk Ayla yang tipe R Deluxe. Kemudian kita akan lanjutkan ke tipe R, teman-teman. Untuk tipe R sebenarnya tampilan dari belakangnya itu adalah sama aja dengan tipe R Deluxe. Cuma yang tidak ada di tipe R adalah chrome pintu belakang. Kemudian kalau spoiler dia tetap ada. Kemudian wiper tetap ada. Sedangkan chrome kaca belakang dia tidak ada. Kemudian untuk lampu belakangnya, untuk lampu belakang tetap dia menggunakan LED kombinasi. Kemudian tetap menggunakan sensor parkir, kamera mundur. Nah, yang tidak ada adalah bumper belakangnya, teman-teman. Dia ada muffler cutter. Nah, ini adalah tatakan platnya, teman-teman, beserta kamera mundurnya. Nah, itulah teman-teman tampilan dari tampak belakang untuk Ayla yang tipe R. Kemudian kita akan bahas ke bagian tampak sampingnya untuk Ayla yang tipe R ini. Tampilan dari Ayla yang tipe R sebenarnya sama aja kalau kita lihat dari sampingnya, teman-teman. Dia menggunakan sistem penggerak di bagian belakang ini dengan ring yang 14. Kemudian tetap menggunakan tromol. Kemudian sistem pernya tetap per keong, teman-teman. Seperti yang terlihat di kamera kita ini, ukuran bannya tetap 175. Kemudian dia juga dilengkapi dengan body kit seperti yang terlihat di kamera kita ini. Kemudian ini adalah gagang pintu. Kalau kita lihat ke bagian atasnya, dia dilengkapi dengan kaca film dan talang air seperti yang terlihat di kamera ini. Nah, itulah teman-teman tampilan dari samping. Kemudian kita lihat ke kaca spion. Kaca spion dia sudah electric mirror dan retractable. Kemudian kaca spionnya sudah dilengkapi dengan lampu sen seperti yang terlihat di kamera ini. Talang airnya udah dari depan sampai belakang. Nah, sekarang kita lihat ke sistem penggerak roda depan. Pada sistem penggerak roda depan ini dia menggunakan ring 14. Sistem pengeraman tetap tromol dengan sistem sistem per McPherson strut. Sedangkan ukuran ban 175 dan tampilan bannya adalah seperti ini, teman-teman, dengan velg yang sudah two-tone color. Nah, itulah teman-teman kita lihat di bagian samping. Kemudian kita akan melanjutkan reviewnya ke tipe R Deluxe di bagian interiornya, teman-teman. Ayo teman-teman ikuti terus review saya untuk tipe R Deluxe. Tampilan dari door trim tipe R Deluxe adalah seperti ini, teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan gagang pintu yang sudah di chrome, kemudian power window. Kemudian dia juga dilengkapi dengan door trim paket, speaker seperti yang terlihat di kamera ini. Nah, itulah teman-teman tampilan dari door trim untuk Ayla yang tipe R Deluxe. Kemudian kita lihat ke bagian dalamnya. Ini adalah tampilan dalam dari Ayla yang tipe R Deluxe. Kemudian kita akan review nanti satu persatu untuk tampilan dari Ayla yang tipe R Deluxe ini, teman-teman.
Untuk Ayla yang tipe R Deluxe, dia sudah mempunyai kaca spion yang sudah retractable, kemudian sudah electric mirror seperti yang terlihat di kamera ini. Nah, kita lihat ke bagian setirnya teman-teman. Dia sudah 3 spoke dengan audio steering suite dan dilengkapi dengan airbag. Kemudian kalau kita lihat ke speedometer, bentuknya speedometer seperti ini teman-teman. Dia sudah mempunyai MID yang sudah digital. Kemudian kita lihat ke center cluster, bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Dia sudah mempunyai head unit yang sudah punyai kamera, kemudian sudah touchscreen. Sedangkan head unit terdiri dari radio, USB. Nah teman-teman, itulah kelengkapan dari head unitnya. Ini adalah lampu hazardnya teman-teman, dan AC dengan tampilan yang terbaru dan sudah digital. Tampilan AC-nya adalah seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawahnya, dia dilengkapi dengan catu daya. Ke bagian kiri dia dilengkapi dengan laci, kemudian airbag, kemudian gantungan tangan penumpang, sun visor, kemudian lampu kabin. Kemudian kalau kita lihat ke bagian tempat duduk penumpang, dia sudah dilengkapi dengan headrest teman-teman, dan dengan menggunakan kursi dengan motif terbaru. Kemudian yang saya review ini adalah tipe R Deluxe, dia sudah mempunyai konsol box. Nah, kalau kita review ke bagian kursi sopir, kursi sopirnya dia sudah menggunakan pretensiometer sehingga lebih safety. Kursi bisa diatur ke depan dan ke belakang. Nah, itulah teman-teman di bagian depan. Selanjutnya kita akan review ke bagian door trim dari Ayla yang tipe R Deluxe. Tampilan door trim belakangnya adalah seperti ini. Dia sudah mempunyai gagang pintu yang sudah di chrome, kemudian sudah power window, dilengkapi dengan cup holder, speaker. Nah, itulah teman-teman. Sekarang kita akan review ke bagian dalam dari kursi penumpang ini. Pada bagian dalamnya, di kursi penumpang dia sudah dilengkapi dengan headrest, gantungan penumpang, kemudian laci di belakang kursi sopir dan penumpang, kemudian dilengkapi dengan tempat peletak air minum. Sedangkan headrestnya sudah bisa diatur teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan safety belt. Sedangkan bangku belakang ini sudah bisa diatur ke depan dan ke belakang melipat. Nah, itulah teman-teman di kursi penumpang. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagasi. Di tipe R Deluxe sudah dilengkapi dengan konsol tray. Bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Kemudian bagasinya cukup luas. Dan di bawah bagasi ini terdapat ban serapnya teman-teman. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, itulah teman-teman, kita lihat dari belakang. Sekarang kita akan lanjutkan review ke tipe R biasa atau R standar teman-teman. Nah, di tipe R ini kita mulai dari tampilan door trimnya. Sebenarnya tampilan door trim dari tipe R Deluxe dengan R itu sama aja teman-teman. Tampilannya adalah seperti ini. Gagang pintu sudah di chrome, kemudian sudah dilengkapi dengan power window, central lock, kemudian dilengkapi dengan door trim paket, speaker. Nah, inilah tampilannya teman-teman untuk door trim untuk tipe R. Selanjutnya kita akan review ke bagian interiornya. Ayo teman-teman, ikuti terus review saya untuk tipe R ini. Nah, untuk tipe R di bagian interior dia sudah dilengkapi dengan kaca spion yang sudah retractable seperti halnya di R Deluxe. Kemudian sudah electric mirror. Sedangkan tampilan dari setirnya adalah 3 spoke, sudah audio steering switch dengan dilengkapi dengan airbag. Tampilan dari speedometer adalah seperti ini dan dilengkapi dengan MID yang sudah digital. Kemudian eco green, begitu juga di R Deluxe. Sedangkan kita lihat ke tampilan dari center clusternya, bentuknya adalah seperti ini. Audionya sudah touchscreen, kemudian dilengkapi dengan kamera mundur seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian
audio sudah dilengkapi dengan radio, kemudian USB, kemudian display. Nah, ini adalah lampu hazardnya teman-teman. AC sudah digital. Tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke bagian samping, dia sudah dilengkapi dengan laci, kemudian gagang gantungan penumpang, sun visor, kemudian lampu kabin. Nah, kalau kita lihat ke bagian kursi penumpang, kursi penumpangnya sudah dilengkapi dengan headrest. Tampilannya adalah seperti ini, kemudian dilengkapi dengan safety belt. Untuk tipe ini juga dilengkapi dengan console box. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bangku sopir teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan headrest, sudah bisa digeser ke depan dan ke belakang, kemudian sudah dilengkapi dengan pretensioner seat belt. Nah, itulah teman-teman gambarannya. Kemudian kita akan lanjutkan ke bahagian penumpang teman-teman. Untuk Ayla yang tipe R ini, pada door trimnya dia juga dilengkapi dengan power window, cup holder, kemudian dilengkapi dengan speaker. Sedangkan gagang pintunya sudah di chrome teman-teman, seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian kita lihat ke bagian dalamnya. Di bagian dalam tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Dia sama aja dengan tampilan yang tipe R, tidak ada perubahan. Dia dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang, laci, kemudian tempat peletak air minum, kemudian dilengkapi dengan laci juga di bagian kursi sopir, dilengkapi dengan headrest yang sudah bisa diatur, kemudian dilengkapi dengan safety belt. Nah, di kursi belakang ini sudah bisa melipat teman-teman, ke depan dan ke belakang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi dari tipe R. Tampilan bagasinya adalah seperti ini teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan console tray sebagaimana ada di tipe R Deluxe. Kemudian dilengkapi dengan cargo net. Dan ini adalah tampilan dari ban serapnya, masih standar, terletak di bawah bagasi. Nah, itulah teman-teman. Selanjutnya kita akan review ke bagian mesin. Pada saat ini saya mereview cuma satu aja untuk tipe R, dan karena mesinnya sama aja dengan tipe R Deluxe. Dia menggunakan mesin yang sudah dual VVTi dengan 4 piston. Tampilan mesinnya adalah seperti ini teman-teman. Di mesin ini saya tidak mereview secara detail, cuma mereview ringkas saja. Tampilan mesinnya adalah seperti ini. Ini dilengkapi dengan air radiator, aki, air wiper, kemudian ECU, kemudian sistem centrifuge, kemudian sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, teman-teman, inilah gambaran singkat untuk Ayla yang tipe R dan R Deluxe. Dari review singkat kita ini, kita bisa melihat perbedaan dan persamaan dari tipe R dan tipe R Deluxe, teman-teman. Nah, akhir dari review ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah singgah di EWP Channel 05. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya. Semoga kedepannya EWP Channel 05 ini akan lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.